Selamat pagi. Baik, di sini sudah ada di 25 orang total mahasiswa kita di kelas 2 TIC ya. 2 TIC ada 27 ya. Oke, kita lanjut saja ya perkuliahan kita di pertemuan kelima ini. Apa itu DDL? Ya, DDL itu adalah fungsi atau query yang berfungsi untuk mendefinisikan apa struktur basis datanya. Nah, nanti kamu jelaskanlah di dalam database itu tabel-tabelnya apa saja, kan? Kemudian struktur tabelnya seperti apa, sudah termasuk field, nama field, ya kan, size, dan tipe data. Kemudian bisa kamu juga buat seperti yang saya katakan tadi, alter untuk merubah nama field misalnya, atau menambahkan atau menyisipkan field. Kemudian mengubah tipe data, menambahkan primary key, ya kan? Nah itu. Kemudian apa lagi? Ada fungsi delete, yaitu menghapus database-nya ataupun menghapus tabelnya. Jadi semua query-query tersebut adalah berfungsi untuk mendefinisikan, menjabarkan sebuah basis data. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai DML. Nah, DML atau Data Manipulation Language. Nah, setelah kamu mempelajari atau membuat struktur database-nya, kamu bisa memanipulasi data yang ada di dalam database tersebut. Jadi apa saja manipulation language itu? Nah, itu bertugas tadi memanipulasi atau mengolah data. Apa saja? Yang pertama itu adalah insert. Nah, insert artinya melakukan penambahan data. Ya. Insert artinya melakukan penambahan data. Nah, contoh di sini ya, ada sebuah tabel mahasiswa yang sudah dirancang DDL-nya sebelumnya. Kemudian untuk menambahkan record ya, atau menambahkan data ke dalam sebuah tabel mahasiswa yang ada field name, kan ini fieldnya, kemudian field nama, kemudian field genkel atau jenis kelamin. Nah, ada 3 field yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan data tersebut? Inilah query yang pertama. Insert into. Berarti tambahkan data atau tambahkan record. Kemana? Into tabel mahasiswa. Values, isinya apa? Nah, isinya yang pertama ini untuk mengisi field name. Sudah. Kemudian yang kedua, menggunakan tanda petik 2 ya. Menggunakan tanda petik 2. Yang kedua adalah Elisa untuk mengisi field nama. Kemudian perempuan, petik 2 perempuan. Nah, ini untuk mengisi field gender. Artinya, setelah kamu buat query ini, maka satu record sudah ditambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Nah, atau bisa juga kita buat dengan cara yang lain, ya. Nah, insert dalam sebuah database yang sudah dirancang di pertemuan sebelumnya. Terdapat beberapa tabel. Nah, ini sudah ada tabelnya mahasiswa dan mata kuliah. Belum? Sudah ya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Di dalam tabel mahasiswa, kan? Di dalam tabel mahasiswa sudah ada yang seperti ini. Ya, ini tadi kita buat dari slide yang sebelumnya ini. Ya. Jadi untuk menambahkan satu record dapat digunakan query seperti yang tadi. Nah, kalau misalnya kamu mau menambahkan lebih dari satu record sekaligus, ya, misalnya kamu mau tambahkan 5 atau 3 record sekaligus, maka bisa kamu sisipkan tanda koma.
ya, tanda koma setelah tutup kurung. Nah, pahami dulu. Ya, tadi kita sudah buat insert into TBL mahasiswa. Values. Nah, ini menambahkan satu record. Nah, setiap ada buka kurung dan tutup kurung, berarti itu untuk satu record. Nah, kemudian kamu mau menambahkan record yang kedua langsung. Nah, nggak usah lagi buat insert into-nya. Cukup kamu kasih koma di belakang record yang pertama, baru buat lagi record yang kedua dengan cara buka kurung, tutup kurung. Paham? Nah, ini bedanya ya, ini bedanya. Ini yang pertama, cara yang pertama kita menambahkan satu record saja. Berarti hanya satu kali tutup dan buka kurung. Nah, kalau misalnya mau nambahkan dua record sekaligus, seperti inilah dia. Berarti kamu sisipkan komanya setelah tutup kurung, lalu berikan lagi buka kurung dan tutup kurung. Jadi kalau misalnya ya mau kamu tambahkan 3 record sekaligus, berarti kamu kasih lagi koma di sini, kan? Buat lagi isian untuk record ketiga dengan cara buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang susah. Nah, kita coba langsung. Ya, kita coba langsung dari sini ya. Nah, ini saya contohkan dulu yang pertemuan kita yang kedua ini ya kan. Kita sudah ada tabel mahasiswa ya. Perhatikan sudah berada di dalam tabel mahasiswa. Lalu tekan tombol SQL. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau melakukan insert. Kita kembali ke tabel tadi, jelajahi. Belum ada isinya ya, masih hanya field saja. Ya, nah sekarang kita mau tambahkan recordnya. Ini belum ada record. Nah, sekarang kita ke SQL, kita ketikkan di situ. Ya. Insert into, ya. Nama tabel kita apa? Mahasiswa. Mahasiswa tuh. Kemudian values muncul. Ya, buka kurung. Kasih petik 2. Nah, lihat lagi strukturnya. Ini klik kanan, struktur, klik kanan, kemudian open link in new tab. Kalau lupa, nah bisa kamu lihat apa saja nama fieldnya. Ya, ingat tadi, strukturnya klik kanan, open link in new tab. Kakak dibuka sebelah sini. Kamu mau lihat NPM, nah berarti field yang pertama yang harus kamu isikan adalah untuk NPM. Atau bisa kamu lihat di sebelahnya ini, nah sudah ada. Ya. Nah ini sebelah sini sudah ada. Kamu bisa lihat untuk NPM, isikanlah untuk NPM misalnya 221 510 080 misalnya. Kemudian petik 2, koma. Nah, kemudian field yang kedua untuk nama mahasiswa. Nama mahasiswanya apa kita buat? Misalnya Roni. Ya, kemudian koma. Kemudian alamat. Nah, alamat misalnya Jalan Hang Tuah. Hang Tuah. Sudah, kemudian petik 2, koma. Kemudian petik 2 lagi untuk jenis kelamin. Nah, buatlah di situ laki, laki. Ya, kemudian koma lagi tanggal lahir. Tanggal lahir misalnya kita mau buat 1 April 01/04/2001. Sudah. Sudah, kemudian agama, koma. Kita buat di situ agamanya Buddha. Dah, titik koma. Selesai. Ya, nah perhatikan sudah tidak ada lagi ya informasi errornya. Kalau sudah tidak ada lagi informasi errornya di sini tadi, berarti
Punyamu, querymu sudah benar. Ah, iya, tutup kurung. Nah, sudah. Sudah, insert into. Tambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Isiannya ini ya untuk field NPM. Ini koma Roni untuk field nama mahasiswa. Koma lagi ini untuk alamat. Kemudian koma lagi ini untuk laki-laki jenis kelamin. Ini untuk tanggal lahir, koma ini untuk agama. Sudah selesai satu record, tutup kurung, titik koma. Atau tidak usah pakai titik koma juga bisa. Ya, kalau menggunakan SQL yang ada di PHP MyAdmin. Ya, sudah. Kemudian kirim. Nah, apa dikatakan? Satu baris ditambahkan. Nah, satu baris ditambahkan, kita lihat jelajahi. Nah, sudah ada ya, sudah ada. Kenapa ini tanggal lahirnya seperti ini? Karena formatnya tidak sesuai. Kan yang kita buat tadi formatnya tanggal dulu, lalu bulan, baru tahun. Sementara formatnya di sini adalah tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kita buat satu lagi. SQL. Ya, ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Nah, sudah, kita ketikkan lagi insert into. Saya mau tanya kelanjutannya bagaimana, Franz? Insert into apa, Franz? Insert into mahasiswa. Mahasiswa. Values. Value. Buka kurung. Titik koma. Langsung titik koma? Petik koma. Petik 2. Petik 2. NPM. Ya, sebutkan NPM-nya isiannya. 22151 0126. 0126. Kemudian petik 2 France. Oke. Petik 2. Petik 2, koma. Petik 2 lagi. Alamatnya Jalan Simalingkar. Petik 2. Ya. Koma. Petik 2. Laki-laki. Terus. Petik 2. Terus. Koma. Petik 2 lagi. Tanggal lahir tadi tahun dulu ya formatnya. 2003. 2003 ya. Terus 2003 bulan 3 tanggal 30. Oke. Terus Titik koma petik 2 Kristen. Oke, terus Petik 2 tutup kurung. tutup kurung. Nah, saya mau tanya ke si Calvin. Ada Calvin? Saya, Bu. Oke, Calvin, supaya kita bisa menambahkan langsung 2 record. Nah, gimana caranya? Ini sudah ada 1 record tadi dibuatnya. Bikin koma, tambah lagi dengan Koma, terus value tadi. NPM, buka kurung, tanda petik 22151 kosong 0001 kosong kosong 01 terus koma tanda petik koma petik
Calvin, terus tanda petik koma, jalan tanda petik lagi, mm, Jalan Manyar, jalan, Manyar, terus tanda petik koma, tanda titik, petik laki-laki, tanda petik koma, tanda petik koma, tanda petik 2003 Juni tanggal 25 oke, terus tanda petik koma, tutup. Oh ya, bentar Bu ya, tanda petik Kristen, terus tanda petik tutup kurung. kurung, terus selesai. Ya Bu. Selesai ya, berarti sudah ada 2 record. Ini record yang pertama, kemudian ini record yang ke. Nah, kita kirim. 2 baris ditambahkan. 2 baris ditambahkan, ya kan? Kita lihat jelajahi. Nah, jadi totalnya sudah ada 3 record. Ya. Sudah ada 3 record di sini ya. Nah, sudah sekarang kita mau lihat nih, kan? Di sini sudah kita tambahkan 3 record. Nah, jadi kita mau lihat apakah di sini ada yang salah dari data yang kita buat ini? Ada yang salah formatnya? Tidak Bu. Ada tanggal Kecuali lahir, ya kan? Ya, nah ini mau kita rubah menjadi format yang sesuai dengan cara menggunakan query update. Di sini ada dijelaskan query update. Update itu berfungsi untuk mengubah data yang sudah tersimpan di dalam tabel. Ya, berarti kita mau mengubah data yang sudah tersimpan di dalam sebuah tabel. Nah, contoh update TBL mahasiswa. Nah, tadi tabel yang ada di sini tabel TBL mahasiswa ya. Nah, berarti update spasi nama tabelnya set. Nah, field yang mau kamu rubah apa? Field nama misalnya. Ya. Field nama Elizabeth kan. Nah, ini enggak ada yang berubah ini ya. Field nama Elizabeth where NIM-nya sekian. Artinya di dalam query ini yang mau kamu rubah adalah namanya si Elizabeth. Tadi kan Elisa ya. Elisa. Kan? Tadi namanya si Elisa. Nah, sekarang kamu mau ubah namanya menjadi Elizabeth. Ya. Dengan pengenal NIM-nya adalah sekian. Nah, artinya kamu bisa gunakan sesuatu yang menjadi pengenal. Apa pengenal di dalam sebuah tabel mahasiswa? Coba, apa yang menjadi pengenal di dalam sebuah tabel mahasiswa? Apakah jenis kelamin? NPM, Bu. NPM ya, nah NPM atau NIM. Nah, berarti yang menjadi pengenal adalah NIM karena itulah satu-satunya yang berbeda dari semua datanya, kan? Di sini bisa kita lihat bahwa ada perubahan di dalam tabel mahasiswa. Apa yang dirubah? Setlah nama yang namanya itu menjadi si Elizabeth. Namanya menjadi Elizabeth, yang mana pengenalnya adalah NIM dengan 219520010. Artinya, ubah data dari tabel mahasiswa di dalam field nama menjadi Elizabeth.
Ya, tadi Elisa menjadi Elizabeth yang mempunyai pengenal 21921222010. Nah, sekarang kita mau lihat. Ya, kita tadi mau merubah si Roni, kan? Kan kita mau merubah yang mana? Roninya kah atau tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya. Nah, berarti kita kerjakan dari query SQL, kan? Nah, tadi ingat, NIM-nya tadi apa? Nah, NIM-nya adalah 221510080. Ingat pengenalnya yang kita gunakan. Ya, nah, kemudian kita klik SQL. Ini dihapus, update mahasiswa. Spasi, apa katanya tadi? Set TGL lahir, kan, menjadi petik 2 tahunnya dulu 2003 garis 04 garis 04. Dah, petik 2. Where, pengenalnya adalah NIM sama dengan NPM di sini ya, NPM sama dengan 221510080. Petik 2. Sudah? Nah, ingat, update. Apa yang dirubah? Update dari tabel mahasiswa. Set tanggal lahirnya menjadi ini. Yang mana NPM-nya adalah 221510008. Maka kirim. Nah, satu baris terpengaruh, artinya terubah. Ya, nah kita lihat apakah query kita ini berjalan, sambil dilihat, sambil dicatat, sambil di capture, ya. Apakah query kita ini berjalan? Nah, kita lihat dari jelajahi. Nah, ini dia ya, sudah berubah. Bisa dipahami? Kita coba satu kali lagi. Ya, kita mau ubah si Calvin, kan? Kita ganti agamanya menjadi Protestan misalnya. Atau semua yang laki-laki, ya. Semua yang jenis kelaminnya laki-laki adalah Protestan. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak seperti itu? Kita mau merubah semua yang jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Protestan. Bisa nggak? Bisa, Bu. Dengan pengenal? Laki-laki. Iya, bagus ya. Nah, tadi kata kuncinya saya bilang semua yang jenis kelaminnya laki-laki. Berarti pengenalnya adalah laki-laki. Nah, kita buat, mana tadi dia? SQL. Ya. Update, nah, update, kemudian nama tabelnya, lihat ini nama tabelnya, mahasiswa, kemudian set, ya, apa yang mau kita set tadi? Agama, menjadi Protestan, nah, kemudian petik 2, where, pengenalnya apa? Laki, jenis kelaminnya sama dengan laki, petik 2, kan? Nah, berarti dengan query ini semua yang jenis kelaminnya laki-laki berubah agamanya menjadi Protestan. Kita lihat, kirim. 3 baris terpengaruh. Nah, berarti ada 3 record yang sudah dirubah. Kita lihat, jelajahi. Nah, ini dia hasilnya. Ya, jadi semua yang jenis kelaminnya laki-laki, kita ganti agamanya menjadi Protestan. Pertanyaannya, apakah NPM bisa dirubah? Ini tadi kan kita sudah rubah jenis kelamin, tanggal lahir, agama. Nah, apakah NPM boleh dirubah?
Boleh, Bu. Boleh dirubah? Karen, Iya, Bu. apakah NPM boleh dirubah? Kayaknya enggak, Bu. Nggak boleh ya, karena NPM itu adalah primary key. Ingat, di pelajaran pertemuan kedua kemarin kan sudah kita bahas bahwa primary key tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah. Ya, bisa sih bisa, cuman nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, takutnya ketika kita merubah, ya, ini kan sudah ada 1, kemudian 80, ada 126. Nah, kalau misalnya begitu banyaknya ribuan data, kita ganti NPM-nya, ternyata ada yang duplicate, kan jadi masalah. Ya kan? Ingat, karena primary key itu kan nggak boleh duplicate. Nah, kalau misalnya kamu ganti, misalnya menjadi 80, nah kamu nggak lihat ini ada 80, nah kan jadi bermasalah, duplicate, nggak boleh. Ya, NPM itu tidak boleh diganti. Nah, sudah bisa sih bisa, tapi nggak boleh. Ya, nah, itu aturannya. Nah, itulah query untuk mengupdate. Ya, apakah bisa, Bu? Tadi kita sudah mencoba menginsert lebih dari 1 record. Nah, apakah boleh kita mengupdate lebih dari 1 record? Bisa. Ini tadi kan kita set jenis kelamin laki-laki menjadi agamanya Protestan. Nah, berarti sudah lebih dari 3 record, lebih dari 1 record yang berubah. Nah, tergantung dari mana? Tergantung dari query where tadi, pengenalnya. Kan kalau mau spesifik berarti kamu gunakan NPM yang sekian. Kan? Nah, kalau misalnya mau lebih dari 1 berarti gunakanlah yang sama jenis kelamin, misalnya laki-laki. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian misalnya nih, kamu mau ganti, ya kan? Si nama si Franz, ya. Kamu mau ganti Louis. Mana Louis? Iya, Bu. Nah, Louis, kamu mau ganti nama si Franz. Ya, nama si Franz ini tadi. Coba gimana caranya? Update mahasiswa. Nah, sebentar. Ini kita hapus. Update mahasiswa. Set Namanya si Franz tadi ya, menjadi apa? Set nama mahasiswa, ya kan? Fieldnya panggil ya. Ingat di sini nama fieldnya nama mahasiswa. Nama mahasiswa sama dengan apa? Gimana? Gimana? Tadi siapa itu, Luis? ya, Bu, sebentar, Bu. Mana si Luis ini? Coba tunjukkan dulu pesonamu, Luis. Biar dilihat si Karen. Gimana, Luis? Update nama mahasiswa menjadi apa nama mahasiswanya? Tadi kan Franz. Kan? Tadi kan namanya, nama mahasiswanya Franz. Mau kamu jadikan apa namanya? Francisca. Bisa, Bu. Nah, gak usah capek kali kita mikirinnya. Nanti kamu cari pula di apa buku nama anak, ya kan? Francisca. Nah, kemudian Where where
Apa yang mau kamu jadikan pengenal si Franz? Jenis kelamin, Bu. Jenis kelamin. Nah, coba kita buat jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus? Sama dengan laki-laki. Laki-laki, Bu. Ya. Sudah yakin? Yakin, NPM, Bu. Luis? Sorry, Hah? Bu. NPM, Bu. NPM, Bu. Tanda NPM. pengenalnya. Kenapa nggak jadi jenis kelamin? Soalnya tanda pengenal dari mahasiswa sendiri itu NPM, Bu. Ada yang bisa bantu yang lain? Kenapa nggak jenis kelamin? Karena kalau jenis kelamin nanti terubah semua. Iya. Nah, kalau kamu buat berdasarkan jenis kelamin laki-laki, berarti semua yang jenis kelamin laki-laki ini akan berubah namanya menjadi Francisca. Iya kan? Kalau kamu buat berdasarkan jenis kelamin, nah jenis kelamin laki-laki ada berapa orang? Ada berapa orang laki-laki? Tiga. Nah, berarti semua data yang 3 orang ini namanya berubah menjadi Francisca. Nah, paham kan? Mau kita coba, kita ganti semua jadi Francisca, ya, kita kirim. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, jadi Francisca. Kenapa query kita tadi berdasarkan jenis kelamin laki-laki? Berarti semua yang jenis kelaminnya laki-laki kita set namanya menjadi Francisca. Bisa? Paham? Paham, Bu. Paham atau hampa? Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanya lagi, biar jangan ngantuk. Wesley. Ada Wesley? Ya, Bu. Oke, Wesley. Ya, Bu. Nah, saya mau ganti nih record kedua. Mana tadi dia? Ya. Ya, record kedua. Saya mau ganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Ya, record kedua ini saya mau ganti jenis kelaminnya perempuan. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Update? Buka deh main. Hah? Update, Bu. Update? Update mahasiswa. Ya. Set jenis kelamin. Jenis kelamin yang mau kita rubah tadi? Iya ya. Iya, Bu. Jenis kelamin sama dengan perempuan. Ya. Where Langsung where? kutip, Bu. Petik 2, Ketik spasi, 2. where, NPM. NPM, sama dengan ini NPM-nya tadi. Dengan Ya, 21 221 ketik 2 ya. 221 510 080. Terus kutip, Bu. Tanda kutip. udah? Sudah, Bu. Udah, lalu kirim atau share. Satu baris terpengaruh. Kita lihat. Mana dia tadi? Perempuan. Sudah? Nah, satu lagi ya, satu lagi. Kita mau ganti field yang ketiga menjadi Francisco. Namanya. Ya. Si
Novita, dari tadi laki-laki terus. Ada Novita? Ada, Bu. Oke, Novita. Fill yang ketiga kita mau ganti menjadi Francisco. Ya. Francisco, gimana caranya? Update Update, mahasiswa, spasi mahasiswa, spasi set, nama sama dengan petik 2, Francisco. Francisco, Petik 2, where, NPM, petik 2, sama dengan petik 2. 221510126. Oke, ya. Udah selesai? Selesai ya, kita kirim. Nah, sudah kita kirim. Nah, berarti sudah berubahlah itu. Ya, kemudian ya, ada yang namanya query select. Apa itu query select? Nah, query select itu berfungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Select, menampilkan data yang ada di dalam tabel. Nah, SQL. Ini ada dibilang di sini langsung ya, select bintang from mahasiswa. Berarti dikatakan tampilkan semua, bintang ini artinya semua. Tampilkan semua data atau record from tabel mahasiswa. Ya. Tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Nah, ini kita hapus where-nya. Untuk kita lihat dulu semua datanya yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita kirim. Nah, dia akan menampilkan semua record yang ada di dalam tabel mahasiswa. Ya, nah itu dia. Nah, kemudian satu lagi. Ya, sebentar. Bentar ya. Oke. Ada satu lagi yaitu menggunakan query delete. Ya. Tapi sebelumnya saya mengajarkan select itu tadi ada yang kurang. Nah, di select ya, kamu bisa menampilkan apa saja menggunakan query select. Nah, contoh kita kembali ke SQL-nya tadi. Nah, select bintang from tabel mahasiswa. Ya, tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Nah, ada where di sini. Nah, kamu bisa tentukan tidak semua yang mau kamu tampilkan, tapi beberapa. Dengan pengenal. Where itu pengenal apa? Misalnya jenis kelamin. Kamu mau melihat mau melihat yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Tampilkan datanya. Yang berjenis kelamin laki-laki. Ya. Berarti di sini artinya tampilkan semua data atau record dari tabel mahasiswa yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kirim. Ditampilkan hanya 2 record yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, ada 2 yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sudah. Nah, kemudian
kita mau bikin lagi nih, ya, kita mau bikin lagi, ya, yang berdasarkan namanya, boleh, yang namanya Francisco, maka kamu ketikkan where spasi nama mahasiswa, ya, kemudian sama dengan Francisco, sudah, kemudian kirim. Nah, yang ditampilkan adalah data si Francisco. Nah, seperti itu. Atau kamu bisa tentukan lagi, ya. Nah, misalnya kamu mau menampilkan NPM dan nama mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, ya. Hanya NPM dan nama mahasiswa. Tadi kan yang kita tampilkan semua, ya, ada tanda bintang. Nah, tetapi yang mau kita tampilkan hanya NPM dan nama mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Maka kita letakkan di sini, ganti tanda bintangnya menjadi NPM, sudah, kemudian nama mahasiswa, ya, kemudian where-nya kita ganti menjadi jenis kelamin sama dengan laki-laki. Nah, seperti itu, ya. Maka kamu akan menampilkan, ya, NPM nama mahasiswa dari tabel mahasiswa yang jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, kirim. Nah, ini dia, ya, hanya NPM dan nama mahasiswa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, berarti kita bisa buat, ya, sesuai dengan kemauan kita sendiri. Nggak usah ditampilkan semuanya, boleh. Sama seperti di dalam KRS-mu itu kan, nggak semua datamu ditampilkan, hanya yang penting saja. Nggak sampai data orang tua, ya kan? Kemudian nomor telepon orang tua nggak perlu. Yang mau ditampilkan hanya sebagian saja. Ya, berarti kita gunakan select nama field NPM, kemudian koma nama field nama mahasiswa dari dalam tabel mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu dia. Ya, sampai di situ paham? Paham? Paham, Bu. Oke, nah kita lanjut ke delete. Nah, delete. Nah, delete di sini artinya adalah menghapus. Ya, menghapus data dari tabel. Ya, kalau kemarin di dalam query DDL, ya, menghapus itu menggunakan query drop, ya kan? Drop table, kemudian drop database, kan drop. Kalau di dalam DML itu gunakan query delete. Nah, contoh query delete sangat mudah, ya. Delete from, ya, delete from, hapus dari dalam tabel mahasiswa where yang namanya Elizabeth. Artinya data dari dalam tabel mahasiswa ini yang akan dihapus adalah yang mempunyai pengenal nama Elizabeth. Bisa? Nah, contoh, ya, kita mau buat di sini SQL, ya, kamu ketikkan di situ delete, ya, delete spasi, ya, kemudian nama tabelnya delete from nama tabel mahasiswa, kemudian where, ya, yang pengenalnya mana yang mau kamu hapus, yang namanya Francisca misalnya. Nah, berarti where nama mahasiswa sama dengan Francisca. Nah, artinya dari dalam tabel mahasiswa hapuslah yang nama mahasiswanya adalah Francisca. Kirim.
Anda yakin akan menjalankan ini? Oke. Nah, maka 2 baris terpengaruh. Kita lihat tampilkan dengan SQL. Nah, select bintang from mahasiswa. Hapus where. Tampilkan. Hanya ada 1 record. Kenapa 1 record tinggal? Karena yang sudah kita hapus, yang nama mahasiswanya adalah Francisca. Bisa? Bisa, Bu. Nah, seandainya saya buat di sini, delete from mahasiswa. Nah, tidak ada where-nya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua terhapus, Bu. Iya, berarti semua data dari dalam tabel mahasiswa terhapus. Kirim. Nah, Anda yakin? Yakin. 1 baris terpengaruh. Nah, kita gunakan lagi query select-nya tadi untuk menampilkan data mahasiswa. Apa katanya di situ? Tidak ada. Anda MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Tidak ada recordnya. Kenapa? Karena sudah kita hapus semua. Bisa sampai situ bisa? Bisa, Bu. Bisa dong. Oke ya. Nah, jadi dari entitas yang sudah kita kerjakan di minggu lalu, ya ada 5 entitas. Silakanlah dibuat recordnya menggunakan menu insert. Ya, silakan gunakan dengan menu insert ya, dari SQL ini. Ya, jangan yang lain-lain. Gunakan dari SQL. Jadi sesudah kamu buat, ya. Minimal itu 4 baris setiap entitas, 4 record setiap entitas, maka ini kamu capture, ya, screenshot atau gunakan ada di situ di dalam Windows kamu aplikasi snipping tool, ya, untuk capture, crop, ya, capture dan crop, seperti ini, ya. Nah, kelihatan ini nanti nama tabel dan nama database-nya, kan? Kemudian nama database-nya kemarin nama kamu ya kan? Kemudian kamu capture lah seperti ini. Sudah kamu capture, pindahkanlah ke Word. Word. Nah, ini dia. Seperti itu. Ya, nanti akan saya buatkan ininya, template-nya. Ya, nanti akan saya buatkan. Jadi nanti kamu capture seperti ini, kamu paste seperti ini, lalu save as dengan tipe, misalnya di sini PDF. Ya, save as tipe PDF. Itu dia untuk pekerjaan atau absensi di jam praktikum. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nah sampai disitulah pertemuan kita di hari ini. Ya, di pertemuan kelima mata kuliah Sistem Basis Data 2 TIC SBD MP5 pertemuan kelima di kelas hari Selasa. Ada 27 orang yang hadir hari ini. Baik, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kita sambung lagi pertemuan kita di minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Makasih, Bu.